Where's my fucking money? Where is it? I don't know where your money is. Now I get why. This is a gay thing. Oh! I see all of you. To hide a fucking Mexican like I have in my fucking house, and you hired some... Sain UU, tasain UU. Ya, ini saya akan kembali merangkum sebuah film inspirasional berjudul The Wolf of Wall Street tahun 2013, dibintangi oleh kakak ipar saya, yakni AA Leonardo DiCaprio. Pastinya akting beliau sudah tidak bisa diragukan lagi, apalagi film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, sehingga akan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kisah hidup sang tokoh utama di film ini. Yowis, karena nanti sore saya ada jadwal latihan Zumba bersama Anya Geraldine dan kawan-kawan sosialitas saya, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan kencang celana pacar, selamat menonton dan check it. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang menikah pada usia 22 tahun dengan strata ekonomi rendah, namun memiliki ambisi yang tinggi sehingga dia mencoba peruntungan dengan pergi ke Wall Street, yaitu sebuah nama jalan yang menjadi pusatnya bursa perdagangan saham. Dia bernama Jordan Belfort. Ini orangnya. The world of investing can be a jungle. Your job is connector, which means that you will be dialing the phone over 500... Dia bernama Mark Hanna, salah satu orang senior di kalangan para pialang saham yang akan membimbing dan mengajari Jordan segala sesuatu tentang bagaimana mendapatkan uang hanya dengan bermodalkan babangus dan secari kertas. Just stock. In your job interview, I had to do something to stand out, right, sir? Sedikit informasi tentang profesi pialang saham yang sedang digeluti oleh Jordan Belfort ini. Bagi sebagian teman-teman yang sudah atau pernah terjun dalam dunia perbitcoinan atau cryptocurrency, mungkin sudah tidak asing lagi dengan profesi pialang saham. Tetapi bagi teman-teman rebahaners yang setiap harinya hanya di rumah saja dan hanya menghabiskan uang dengan bermain slot abah-jes, pasti kurang begitu familiar dengan profesi satu ini. Menurut Wikipedia, pialang saham atau broker adalah seseorang yang melakukan transaksi di instrumen finansial di pasar saham, seperti agen dari kliennya yang tidak dapat atau tidak ingin berdagang untuk dirinya sendiri. Ya, secara sederhananya semacam perantara lah. Misal Anda baru saja kebagian warisan atau dapat jackpot, terus ingin menggolangkan cuan tersebut atau menggolangkan itu menginvestasikan lah dengan membeli saham, tapi bingung caranya dan tidak punya banyak waktu untuk menguliknya. Nah, pialang saham inilah yang akan membantu Anda seperti itu. Lanjut. 3, 2, 1, let's Hari pertama bekerja, Jordan pun begitu terpukau melihat situasi paciwuh dan air ludah yang berterbangan di dalam ruangan kantor tersebut, dan hal itu justru membuat Jordan tampak begitu bersemangat. It was like mainlining a drug. These guys talk to each other. I was Pick up the cock phone. Sorry. Mark's been great as well. Saat jam istirahat, Mark pun memberitahu satu hal tentang bagaimana dia bisa menjaga mood dan mempertahankan kinerjanya, yaitu dengan menghirup kokain dan melakukan ritual aneh semacam nyanyian penyemangat. With a common denominator. The money comes in. Tak hanya diberitahu tentang strategi dalam bekerja, Mark Hanna juga memperkenalkan Jordan kepada dunia yang belum pernah dicicipinya selama ini, yaitu gemerlapnya dunia malam yang dipenuhi dengan wanita dan minuman beralkohol. Beberapa waktu berlalu, kini Jordan sudah menjadi seorang pialang saham yang cukup handal dan lumayan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan tersebut. Tetapi pada tanggal 19 Oktober tahun 1987 terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan saham terbesar mengalami keruntuhan dan membuat para pialang saham di kantor ini menjadi pengangguran. They called it Black Monday. Dia adalah istrinya Jordan bernama Teresa, seorang wanita setia yang selalu menemaninya di saat suka dan duka, di mana beliau menyarankan agar mereka menggadaikan beberapa barang berharga yang ada di rumah untuk menutupi kebutuhan sementara. Tetapi Jordan melarang hal tersebut karena dia optimis bisa segera mendapatkan pekerjaan yang baru. You're not pawning anything, okay? What I always tell you, huh? Bermodalkan pengalaman dan pakaian rapi yang dikenakannya, Jordan pun diterima di sebuah perusahaan saham kecil-kecilan yang karyawannya pun nampak tidak meyakinkan, di mana dengan pengetahuan dan teknik ngawadulnya yang sudah terlatih, Jordan pun langsung mendapatkan $2.000 atau sekitar 28 juta rupiah di hari pertama bekerja, dan itu cukup membuat semua orang yang ada di sana terkagum-kagum. Military and civilian applications. Now, right now, John,
4,000, that'd be 40,000 shares, John. Hey, John, thank you for your vote of confidence. Just like that, I made $2,000. The other guys looked at me like I just discovered. Alhasil, dalam beberapa bulan bekerja di sana, Jordan pun sudah bisa membeli sebuah mobil mewah keluaran terbaru, yang mana hal itu cukup mencolok dan menarik perhatian banyak orang, tidak terkecuali pria berkacamata satu ini. I see that car around. I see it around a lot. Yeah, I think we live in the same building. Dia bernama Donnie, seorang pelayan di sebuah toko peralatan bayi, dan ternyata dia tinggal satu gedung apartemen dengan Jordan, di mana saat dia melihat Jordan begitu mudahnya mendapatkan mobil tersebut membuat Donnie heran tentang bagaimana caranya dia menghasilkan banyak uang dalam waktu yang cukup singkat. What do you do? I'm a stockbroker. Stockbroker. Yeah. You made $72,000 in 1 month. Yeah. Dan Anda akan sangat terkejut saat mengetahui bahwa Donnie langsung keluar dari pekerjaannya saat itu juga setelah Jordan bersedia untuk mengajarinya dan membuat Donnie bekerja untuknya. Sebagai rasa terima kasih, Donnie pun memberikan sebuah hadiah berupa doping yang bisa membuat mereka berdua bersemangat, dan itulah awal muawal Jordan ketagihan dengan barang haram tersebut. Let's run like a lions and tigers in bed! Go! Singkat cerita, Jordan pun keluar dari perusahaan tersebut dan memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri dengan menyewa sebuah garasi kecil. Lantas dia merekrut beberapa karyawan yang kebanyakan adalah para pengedar dan sales panci yang rata-rata tidak lulus sekolah. The first thing we needed was brokers. Guys with sales experience. Creating urgency for getting to want to buy the stuff. And Kupferberg, the sea otter, didn't even graduate. Feinberg, the pinhead, took 5. I called him Rugrat because of his piece of shit. Chester Ming, the depraved Chinaman, thought jujitsu was... Untuk mendapatkan klien dari hanya sambungan telepon yang memang seorang pialang saham itu kalau nggak salah punya data atau daftar nomor telepon untuk mereka hubungi dan diajak berinvestasi. Anjir, tentu butuh kata-kata yang meyakinkan dan berpendidikan agar mereka atau para klien ini yakin untuk menginvestasikan uangnya, yang secara logika kalau bahasa mereka terkesan ragu dan tidak meyakinkan, siapa yang mau invest? Apalagi mereka ini cuma kumpulan berandalan yang sama sekali tidak pernah mengenyang bangku sekolah. Me young, hungry, and stupid, and in no time, I'll make them rich. Lantas, apa yang dilakukan Jordan agar mereka terlihat dan terdengar seperti seorang sarjana? Ya, dengan kemampuan bicara dan jiwa motivator yang dimilikinya, Jordan pun secara otodidak mengajari semua hal yang dia ketahui dan menjadikan masing-masing dari berandalan tersebut nampak seperti seorang yang berpendidikan. You schnooks will now be targeting the wealthiest 1% of Americans. Satu hal yang menarik, saham yang ditawarkan Jordan kepada klien pada kenyataannya bukanlah saham besar yang menguntungkan, melainkan saham kecil-kecilan yang prospeknya sebenarnya kurang begitu baik. Ya, tidak jauh dari penipuan lah. Tapi dengan bahasa dan tutur kata yang menarik, Jordan dan kawan-kawan pun membuat saham tersebut nampak sangat meyakinkan dan menguntungkan, sehingga banyak sekali klien yang tertarik dan tergoda untuk menginvestasikan uangnya. Instruments at 11 and took you out at 47. U.S. Steel at 16. I'm Senior Vice President of Stratton Oakmont, and I plan on... And welcome to Stratton Oakmont. Thanks, man. I'm gonna have a beer. Dalam waktu singkat, perusahaan yang diberi nama Stratton Oakmont itu pun dengan cepat berkembang, sehingga sekarang Jordan bisa menyewa sebuah kantor sungguhan, memiliki ratusan karyawan yang siap tempur, dan membeli apartemen mewah untuk dia dan istrinya tinggal. Everybody have a good week? Dengan uang berlebih yang harusnya disisihkan untuk sedekah tapi tidak dia lakukan, Jordan pun mengadakan sebuah pesta mewah di pinggir pantai, di mana di situ ada seorang wanita cantik, sahabat dari salah satu karyawannya. Pasti kalian tidak asing dengan Margot Robbie yang jadi Harley Quinn di film Suicide Squad. Ya, dia bernama Naomi. Jordan, this is my friend Naomi. Hi. Naomi. Nice to meet you. Dan seperti yang sering dikatakan orang tentang 3 hal penghancur manusia, yakni harta, tahta, dan wanita, Jordan pun mulai tergoyahkan imannya dengan diam-diam meminta nomor telepon Naomi dan menemuinya di restoran, dilanjutkan dengan mengantarkannya ke rumah yang Anda semua pasti sudah tahu apa yang akan terjadi kelanjutannya. Ya, pengencerop enak. Sejak saat itu Jordan pun sering teleponan dan ketemuan yang membuat hubungan keduanya menjadi sangat terlalu jauh dan kamalinaan, yang akhirnya mereka berdua kepergok Teresa yang langsung mentalak 3 Jordan saat itu juga. Relax. I thought you were the I didn't know you were here.
Tak ingin ambil pusing, Jordan pun menyetujui perceraian tersebut lantas dia tinggal di apartemen mewah bersama Naomi dan tak berselang lama, Jordan pun melamarnya dan berjanji akan selalu setia untuknya sampai akhir hayat mereka berdua. Tapi sebelum itu, Jordan memutuskan untuk mengadakan pesta bujang di Las Vegas dan menghabiskan $2 juta untuk menghibur ratusan karyawan yang ikut dalam pesta tersebut. Gila. Is that a yes? Singkat cerita, Naomi dan Jordan pun resmi menjadi suami istri, di mana saat pesta sedang berlangsung, Naomi pun memperkenalkan bibinya yang bernama Emma. Ini babangusnya, yang mana sosok bibi Emma ini akan berperan cukup penting dalam satu momen yang akan Jordan lewati nanti. Pleasure to finally meet you. Person. Sebagai hadiah pernikahan, Jordan pun tidak elem-elem dalam memberikan kado karena dia memberikan Naomi sebuah kapal pesiar super duper mewah yang dinamainya dengan nama Naomi. For 3 weeks, we sailed the Naomi through the Caribbean. Eventually, 18 bulan kemudian, sejenak kita akan menyangka, wah, apalagi yang Jordan inginkan di dunia ini? Harta melimpah, istri cantik, tinggal getol ibadahnya sama mensyukuri apa yang sudah didapat, sudah sangat sempurna sekali hidupnya. Namun ternyata tidak seperti itu, Samsul. Karena dengan kebiasaan buruknya yaitu main wanita, Jordan pun sering terlibat cekcok dengan Naomi di pagi hari, dan itu merupakan rutinitas dia setiap harinya sebelum memulai perannya sebagai bos di Stratton Oakmont. Who's Venice? Huh? Who? No. And you're still acting like an God damn it! No! Can dare throw that fucking water at me. Tapi di balik kebiasaan buruknya, Jordan memiliki satu hal positif, yakni kemampuan public speaking yang sangat baik, di mana saat dia mulai berbicara, semua karyawannya pun langsung fokus untuk mendengarkan. Bahkan banyak dari mereka yang langsung terlihat sangat bersemangat dan termotivasi dengan semua kata-kata yang keluar dari mulut Jordan. And I have been a poor man, and I choose rich every time. Now let's knock this mother apart! Kesuksesan seseorang pastinya tidak luput dari perhatian orang lain. Salah satunya adalah agen FBI bernama Denham. Ini orangnya. Beliau pun mencurigai ada sesuatu yang ganjil dengan perusahaan Jordan. Yang perlu Anda pahami bahwa memang dari awal Jordan pun menawari saham tidak jelas ke klien yang pastinya uang tersebut 80% masuk ke kantongnya sendiri. Secara logika, dari mana dia memiliki harta sebanyak ini jika tidak dengan cara yang ilegal? I'm sure we'll be seeing each other real soon. I'm sure. Good luck on that subway ride. Have fun, Cooper! Jordan pun pergi ke Swiss untuk bertemu dengan seorang pengelola bank bernama Jean. Ini bebenguknya, yang tujuan Jordan menemuinya adalah untuk menyimpan semua uang miliknya di bank Swiss. Karena kedatangan Denham kemarin akhirnya menyadarkan Jordan bahwa jika dia menyimpan semua uangnya di bank Amerika, tentu hal itu akan menjadi barang bukti yang bisa saja diketemukan oleh si Denham. Dan pastinya semua uang tersebut akan disita jika Jordan dinyatakan bersalah. cooperation on your part, if I'm not mistaken. Yes. What I needed was a rat hole with a European passport. Untuk lebih mengurangi kecurigaan, Jordan pun memanfaatkan bibi Emma agar dia mau membantunya dengan membuatkan rekening di bank Swiss atas nama beliau sendiri. Dan setelah semua itu beres, kini tinggal satu permasalahan lagi, yaitu bagaimana cara membawa uang-uang tersebut sampai ke Swiss. I suppose it's just my job, you know. I'll take care of everything over here. Jordan pun menemui Brad, sahabatnya, di mana istrinya Brad ini merupakan orang Swiss yang tentu tidak akan mendapatkan pemeriksaan saat di bandara. Awalnya mereka berniat menempelkan semua uang itu di tubuh istrinya Brad, tapi setelah dipikir lagi, ternyata itu adalah ide yang buruk. Well, this is Setelah sedikit perdebatan, akhirnya istrinya Brad setuju untuk membawa sanak saudaranya untuk membawa uang tersebut dalam koper besar, dan cara itu terbukti berhasil. Chantal's family and friends smuggled in over 20 million in cash. Suatu hari saat Donnie juga ingin menyimpan semua uangnya di bank Swiss, dia pun ketemuan dengan Brad untuk menitipkan uang tersebut kepada istrinya. Tetapi hal itu menjadi musibah tatkala Donnie datang dengan kondisi sudah sangat teler berat. Saat itulah polisi datang yang akhirnya membuat Brad harus dimasukkan ke penjara. Boloho si Donnie mah. Karena takut jika Jordan mengetahui tentang masalah ini, Donnie pun membebenjokan Jordan dengan memberikannya obat penenang limited edition, yang mana hal itu disadari betul oleh Donnie, yang memang Jordan sangat amat kecanduan dengan yang namanya obat penenang. Saatnya siap, mereka pun menelan satu pil obat tersebut, tetapi karena belum bereaksi juga, mereka pun terus menambah dosisnya sampai ada telepon dari pengacara Jordan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat ingin dia sampaikan, tetapi Jordan harus menelepon dari telepon umum. What do you say? I gotta go.
Is everything okay, Jordan? Sampai di telepon umum, si pengacara pun mengatakan bahwa telepon rumahnya sudah disadap oleh agen FBI yakni si Denham, sehingga Jordan diharapkan bisa lebih waspada, jangan sampai membicarakan apapun mengenai perusahaannya. Dan satu lagi kabar buruk adalah si pengacara baru mendapat kabar jika si Brad telah ditangkap polisi saat sedang memegang koper berisi uang di tengah jalan. Your little friend there, Brad, your little buddy, he's in jail. Saat itulah Jordan baru sadar bahwa Donnie lah biang kerok yang telah membuat Brad di penjara, dan saat itu pula lah obatnya mulai bereaksi yang membuat Jordan langsung dibuat teler yang sangat amat parah. Pow. Come on, stand up. Beruntung Jordan sampai di rumah dengan selamat tanpa menggores sedikit pun dari mobil sport mewahnya. Namun rasa kesal kepada Donnie membuat Jordan ingin menghajarnya. Tetapi karena mereka berdua sudah teler parah, akhirnya perkelahian itu pun berlangsung konyol dan melehoi. Tak lama muncullah dua aparat untuk membawa Jordan ke kantor polisi karena telah menimbulkan kerusuhan di jalan, yang ternyata perjalanan dia sampai di rumah tidaklah mulus seperti dugaan saya sebelumnya. It's a miracle I wasn't killed. Oh, you know that I didn't kill anybody else. Dengan uang yang dimilikinya, Jordan pun menyewa dua pengacara sekaligus agar masalah ini bisa cepat beres. Juga dia menyuap beberapa petugas agar Brad bisa langsung dibebaskan hari itu juga. Untuk menyambut kebebasan Brad, Jordan pun mengadakan pesta besar di kapal pesiar di mana dia membayar semua kerugian yang telah Donnie perbuat dan memberikan bonus uang cuma-cuma agar Brad bisa terus loyal kepadanya. Singkat cerita, ketika Jordan dan Donnie sedang liburan keluarga di Italia, Naomi pun mendapat kabar bahwa bibi Emma baru saja ditemukan meninggal karena serangan jantung. Hal itu jelas membuat Jordan terkejut karena semua uang yang dimilikinya di bank Swiss ditulis atas nama bibi Emma. Beruntung Jian memberitahu bahwa bibi Emma sudah membuat surat wasiat berupa pengalihan kepemilikan saat dirinya meninggal dunia. Tetapi masalahnya sekarang adalah Jordan harus segera pergi ke Swiss untuk menandatangani surat tersebut, karena jika tidak maka Jordan akan kehilangan semua uang tersebut. And move your ass, please. Okay. Bouge ton cul. Okay, move my ass. I gotta say, Alhasil, Jordan pun nekat memerintahkan kaptennya untuk pergi ke Swiss saat itu juga, di mana kapal mereka diterjang badai besar yang sedang melanda, sehingga kapal tersebut pun hancur. Tapi beruntung, mereka semua selamat berkat tim SAR yang segera datang untuk menolong. Singkat cerita, Jordan pun kembali ke aktivitasnya dan sekarang sedang syuting iklan komersial semacam layanan seminar motivasi. Saat itulah Denham dan pasukannya muncul untuk menangkapnya atas kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan dia dan si Jean. Namun karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, Jordan pun boleh pulang ke rumah, tapi harus memakai alat pelacak pada kakinya. piece of jewelry. Check that out. Can't leave the house, you know? Naomi sendiri baru saja mendapat kabar dari pengacaranya bahwa jika Jordan dinyatakan bersalah, maka dia akan dipenjara selama 20 tahun lebih. Lantas Naomi pun meminta cerai kepada Jordan dan akan membawa serta anak bersamanya. This is how it's gonna go. I'm gonna take custody of the kids. You don't love me? You don't love me anymore, huh? Hal itu membuat Jordan menjadi emosi, lantas dia menampar Naomi untuk pertama kalinya, lalu menyobek sofa untuk menghisap kokain yang disembunyikan di sana, kemudian pergi ke kamar anaknya dan berniat untuk membawanya pergi dari sana. Dengan kondisi teler dan emosi seperti itu, tentu macam tak betul je jika terus dilanjutkan. Dan terbukti mobilnya pun menubruk tunggul pagar yang akhirnya membuat Jordan sadar sendiri untuk tidak bersikap egois. Denham pun menawarkan sebuah kesepakatan agar Jordan mau memberitahukan siapa saja orang yang terlibat dengan bisnis penipuan saham ini, dan Jordan menyebutkan semua nama kecuali Donnie, sahabat baiknya yang sudah dianggap saudara sendiri. Dan sebagai imbalan atas kerjasamanya, Jordan pun hanya divonis 3 tahun penjara dengan semua uang dan aset yang tentu saja akan disita sebagai ganti rugi untuk para korbannya. FBI! Please sit down, put your hands, legs, be seated. In return, I got 3 years in some hellhole in Nevada I'd never even heard of. Waktu pun terasa berlalu cepat ketika Jordan berada di penjara, yang memang di sana dia menikmati hidupnya tanpa ada beban pikiran yang selama ini dia rasakan. Bahkan Jordan mengaku sudah lupa bahwa dia pernah kaya, yang akhirnya menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kekayaan bukanlah sumber kebahagiaan, tapi bukan berarti tidak butuh. Penting kekayaan itu. Siapa atuh yang tidak mau kaya? Cuman kembali lagi kepada bagaimana Anda memanfaatkan kekayaan tersebut. I'd forgotten I was rich.
Setelah keluar dari penjara, Jordan pun menjadi seorang sales trainer karena dengan kemampuan public speaking dan pengalamannya berjualan, tentu Jordan bisa memanfaatkan keahliannya itu untuk sesuatu yang lebih positif. Dan cerita dalam film ini adalah kisah nyata dari seorang Jordan Belfort yang plot ceritanya sendiri dibuat berdasarkan perjalanan hidupnya, dan Jordan Belfort yang asli sendiri muncul menjadi cameo di scene terakhir ini menjadi seorang host yang mempersilahkan dirinya sendiri untuk presentasi. So I want you right now to give a warm Auckland, New Zealand welcome for Thank you. Tamat ending yang cukup membagongkan. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hidup seorang Jordan Belfort ini, tapi satu yang saya ambil yaitu jangan sia-siakan kesempatan yang ada saat ini, termasuk kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada Anda. Tumben bener.